warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Wahid Haki, NIM 0883855272, asal dari daerah Surabaya. Pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum 1 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan tutor Afifuddin Eskom, MKOM. Oke, langsung saja kita menuju soal. Pada praktikum 1 ini kita akan membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar yang berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang sudah disediakan pada lampiran tugas ini. Kemudian untuk halaman website ini terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman login, menu utama, menu informasi bahan ajar, dan menu tracking bahan ajar. Pada halaman login ini strukturnya menggunakan input atau form login yang menggunakan email dan password dari user. Kemudian jika user memasukkan atau salah menginput akan muncul pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang dimasukkan salah. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Kemudian untuk dashboard menu utama terdiri dari tombol navigasi, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Kemudian menampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Kemudian dashboard menu informasi bahan ajar yang secara dinamis menampilkan data dummy dari data.js pada variabel data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM atau Document Object Model. Jadi JavaScript DOM ini adalah sebuah user interface yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript untuk berinteraksi dengan file HTML yang secara dinamis tanpa perlu melakukan refresh pada tampilan dari file HTML di browser. Kemudian dashboard menu tracking yang memiliki form input, delivery order, kemudian tombol cari yang akan menampilkan nama mahasiswa atau dan status pengiriman, kemudian detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Kita menuju sistematika perancangan website kita. Untuk struktur folder proyeknya terdiri dari style CSS untuk memodifikasi tampilan dari halaman website. Kemudian ada file image, di sini adalah file image untuk cover buku. Kemudian data.js yang disediakan atau data dummy yang disediakan pada lampiran tugas. Kemudian script.js untuk handling atau logic dari program yang kita buat. Kemudian 4 file HTML yaitu login, menu, stok, dan tracking. Alur berpikir dan argumentasi perancangan pada tahap 1 kita menganalisa kebutuhan. Pada tugas praktikum 1 ini hanya berfokus pada front end tanpa database atau server side. Data yang disediakan melalui data.js. Kemudian fungsi utamanya adalah login pengguna, navigasi menu, tracking pengiriman, dan menambah atau melihat stok bahan ajar. Kemudian tahap 2 untuk desain user interface atau antarmuka menggunakan HTML dan CSS untuk membuat tampilan yang modern dan responsif. Struktur dasarnya terdiri dari header atau judul, navigation bar dengan drop down menu, kemudian konten utama yang terdiri dari form, table, dan data. Kemudian menggunakan modal box atau pop-up untuk button lupa password atau daftar. Kemudian untuk logiknya kita mengambil input pada form login, mengambil input dari email dan password yang akan dicocokkan dengan variabel data pengguna di data.js. Apabila benar maka akan diarahkan ke
menu utama atau dashboard menu utama, dan apabila salah akan menampilkan pop-up alert, dan kemudian untuk menu utama menampilkan greeting atau sapaan dinamis sesuai waktu local time. Kemudian menampilkan tombol navigasi ke halaman lain, dan untuk menu informasi stok uh, loopnya melalui data bahan ajar di data.js untuk menampilkan tabel stok. Kemudian terdapat fitur menambah baris baru ke tabel via DOM. Ini yang memiliki otoritas adalah admin Sita yang memiliki role admin. Kemudian untuk menu tracking bahan ajar, untuk form inputnya menggunakan nomor delivery order yang mengambil data dari data tracking. Kemudian menampilkan informasi status, ekspedisi, tanggal kirim, progress bar, dan story. Untuk flowchart dari sistem web Sita ini adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan login. Pengguna melakukan login, kemudian menginput email dan password. Apabila data cocok dengan data dummy yang disediakan, maka akan lanjut masuk ke menu utama yang berisi informasi stok, tracking pengiriman, laporan, dan story transaksi. Apabila tidak, akan menampilkan alert error untuk mengulang ke proses input email dan password. Kemudian setelah masuk ke menu utama kan terdapat menu dashboard stok HTML untuk menampilkan data informasi buku. Di dalamnya juga terdapat menu tambah buku untuk role admin, dan untuk menu satunya adalah untuk tracking bahan ajar. Oke, langsung saja kita menuju ke file di editor. Di sini struktur dari website Sita seperti yang saya jelaskan pada lampiran laporan tadi. Oke, kita menuju halaman login. Oke, di sini adalah tampilan halaman login dengan box dan form input email dan password. Kita input email dan password untuk user yang terdapat pada data.js. Kita masuk dengan akun atau user Rina dengan password. Oke, untuk user Rina sudah masuk ke menu utama, dashboard menu utama yang terdapat di menu utama adalah menu navigation bar, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman bahan ajar, laporan. Di laporan terdapat menu dropdown monitoring dan rekap bahan ajar, kemudian story transaksi. Kemudian juga terdapat greeting atau sapaan dengan waktu local time. Untuk informasi bahan ajar terdapat informasi stok buku sesuai dengan data yang disediakan di data.js. Kemudian terdapat form untuk menambah stok baru, yang mana ini dikhususkan untuk atau yang berwenang adalah admin dari Sita. Karena ini adalah user dari mahasiswa, maka tidak memiliki otoritas untuk menambah buku. Oke, kita buktikan. Kita tambahkan, muncul pop-up atau alert, Anda bukan admin Sita, yang mana memang yang memiliki otoritas untuk menambah buku adalah admin Sita. Pada script.js telah saya buat handling untuk menangani dari
menambah dari bahan ajar. Nah, di sini terdapat handling untuk menangani tambah stok. Nah, jika bukan admin Sita, maka tidak berhak untuk menambah stok. Oke, lanjut lagi ke menu selanjutnya, yaitu pengiriman bahan ajar. Pada tracking pengiriman bahan ajar ini terdapat form input untuk memasukkan nomor delivery order sesuai dengan data DJS yang telah dilampirkan. Nah, untuk data trackingnya ada dua, atas nama Rina Wulandari dan Agus Pranoto. Kita coba input nomor DO-nya. Nah, untuk delivery order 2023005678 atas nama Agus Pranoto. Kemudian sudah terdapat atau muncul tampilan dinamis dari riwayat pengiriman. Kita kembali ke menu utama. Oke, kita coba logout untuk mengetes dari user admin UT untuk fungsi menambah data buku. Oke, sudah masuk. Untuk user admin Sita, kita ke menu informasi bahan ajar. Kita akan tambahkan stok baru. Kita coba tambahkan. Ya, berhasil. Stok bahan ajar berhasil ditambahkan. Nah, sudah masuk untuk buku kalkulus. Nah, ini dengan JavaScript DOM atau data object model, kita bisa menambahkan atau untuk JavaScript bisa berinteraksi dengan file HTML secara dinamis tanpa secara langsung, tanpa perlu merefresh dari halaman yang diakses. Apabila kita refresh, maka akan hilang karena memang untuk data buku yang baru memang tidak di-handling untuk masuk ke data.js karena memang kita berfokus pada front end. Kembali ke menu utama. Oke, oh ya, lupa untuk button lupa password. Kita coba. Kita akan masukkan email yang tertera pada data dummy di data.js. Kita coba untuk user Agus. Email berhasil diverifikasi. Kemudian kita masukkan password baru. Agus 3345. Oke, password berhasil di reset. Kita akan login dengan password yang baru dengan user Agus. Oke, berhasil login. Sekarang kita coba untuk
forum lupa password, tapi untuk user atau email yang tidak terdaftar di variabel data pengguna di data.js. Kita coba random ya. Kita verifikasi. Nah, email yang Anda masukkan salah. Jadi error handlingnya di sini untuk login error modal forgot password di sini mengambil data dari data.js, yaitu mengambil data dari data pengguna yang ada di ID 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Oke, sekarang ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk yang belum punya akun akan kita daftarkan. Kita masukkan nama lengkap, passwordnya. Oke, berhasil untuk user baru dan email Santo. Nah, berhasil masuk dengan user Santo. Oke, baik. Demikian praktek 1 pemrograman berbasis web dengan tugas membuat website sederhana untuk pemesanan dan tracking bahan ajar. Yang mana pada praktik ini berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu. Sehingga data-data yang dibutuhkan itu sudah disediakan melalui database yang terlampir pada tugas. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.